Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isa dengan NPM 2008 260052. Di sini saya ingin menjalankan tugas dari blok hematologi dan imunologi dengan judul menjelaskan aspek laboratorium dan interpretasi pemeriksaan darah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nama kita dari hemoglobin. Hemoglobin adalah indikator anemi dalam darah. Terus nilai normalnya pada pria yaitu 13,8 sampai 17,2. Kalau wanita yaitu 12,1 sampai 15,1 gram per desiliter. Untuk interpretasinya, kalau rendah itu namanya anemia, kalau tinggi yaitu polisitemia. Kalau anemia misalnya di sini ada malnutrisi, kalau polisitemia misalnya ada dehidrasi. Selanjutnya ada hematokrit atau disingkat dengan HT, itu fungsinya presentasi volume sel darah merah terhadap total volume darah. Nilai normalnya yang untuk pria 40,7 sampai 50,3%. Kalau wanita normalnya 36,1 sampai 44,3%. Untuk interpretasinya rendah yaitu anemia, kalau tinggi yaitu polisitemia. Kalau anemia biasanya misalnya overhidrasi, kalau polisitemia misalnya dehidrasi. Selanjutnya ada main corpuscular volume atau bisa dikenal dengan MCV, itu ukuran ukuran rata-rata sel darah merah dengan nilai normalnya 80 sampai 100. Interpretasinya kalau rendah itu namanya mikrositik, kalau tinggi itu makrositik. Misalnya contohnya defisiensi besi kalau rendah, kalau tinggi contohnya yaitu defisiensi vitamin B12 atau folat. Selanjutnya ada main corpuscular hemoglobin atau biasa dikenal dengan MCH, yaitu dia itu adalah rata-rata jumlah hemoglobin per sel darah merah. Nilai normalnya 27 sampai 33. Untuk interpretasinya kalau rendah itu namanya hipokromik, kalau tinggi yaitu hiperkrom. Kalau yang rendah itu contohnya diferensiasi besi, kalau tinggi contohnya misalnya spherocytosis herediter. Selanjutnya ada eh, main corpuscular hemoglobin concentration atau bisa disingkat dengan MCHC, itu konsentrasi hemoglobin per sel darah merah. Nilai normalnya 32 sampai 36 gram per desiliter. Untuk interpretasinya rendah itu eh, hipo, eh, namanya hipokromik, kalau tinggi yaitu namanya hiperkromik. Contohnya kalau yang rendah itu anemia, kalau tinggi itu contohnya spherocytosis. Selanjutnya kita lanjut ke endapan darah. Itu fungsinya untuk mengukur kecepatan endapan sel darah merah dalam darah. Eh, Nilai normalnya pada pria itu di bawah 15 mm per jam, kalau wanita di bawah 20 mm per jam. Untuk interpretasinya, kalau tinggi itu misalnya kayak penyakit inflamasi, infeksi, atau enggak penyakit autoimun. Kalau rendah contohnya misalnya kayak anemia sel sabit. Selanjutnya ada jumlah diferensial leukosit. Yaitu di sini ada beberapa. Yang pertama ada neutrofil, yang kedua ada limfosit, ada monosit, eosinofil, dan basofil. Untuk interpretasinya, neutrofil itu tinggi pada infeksi bakteri, contohnya inflamasi. Selanjutnya ada limfosit, yaitu tinggi pada infeksi virus, contohnya kayak penyakit leukemia. Kalau monosit itu tinggi pada infeksi kronis, contohnya TB. Kalau eosinofil yaitu tinggi pada alergi, contohnya infeksi parasit. Kalau basofil itu tinggi pada reaksi alergi, contohnya leukemia. Selanjutnya ada leukosit, yaitu mengukur jumlah sel darah putih dalam darah. Dan normalnya 4.000 sampai 11.000 sel. Untuk interpretasinya rendah, itu namanya leukemia, misalnya kayak infeksi virus atau enggak imunosupresi. Kalau tinggi itu contoh namanya leukositosis, misalnya kayak infeksi bakteri atau enggak leukemia. Selanjutnya ada trombosit.
Itu fungsinya mengukur jumlah trombosit dalam darah dari normalnya 150.000 sampai 450.000. Interpretasi untuk yang rendah itu namanya trombositopenia, kalau tinggi itu namanya trombositosis. Kalau trombositopenia contohnya kayak penyakit idiopatik atau nggak leukemia. Kalau yang trombositosis itu contohnya infeksi atau kanker. Selanjutnya ada basis serum, yaitu fungsi untuk mengukur jumlah besi dalam darah. Nilai normal pada pria yaitu 65 sampai 176, kalau wanita itu normalnya 50 sampai 170. Untuk interpretasinya, kalau rendah itu biasanya dia defisisi besi atau anemia, kalau tinggi itu eh, hemokromatosis atau suplemen besi yang berlebih. Selanjutnya ada ferritin. Ferritin itu indikator anemia dalam darah. Nilai normal pada pria yaitu 24 sampai 336, kalau wanita yaitu 11 sampai 307. Untuk interpretasinya, kalau rendah itu definisi besi, kalau tinggi itu penyakit inflamasi kronis. Contohnya kayak hemochromatosis. Yang terakhir di sini ada total iron binding capacity. Fungsi itu mengukur kapasitas darah untuk mengikat besi. Ini normalnya 240 sampai 450. Terus kalau tinggi, interpretasinya kalau tinggi itu defisiensi besi, kalau rendah itu contohnya kayak hemochromatosis atau enggak anemia penyakit kronis. Ini referensi saya ada 5, dan sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.